Nah, sekarang contoh yang kategori 2. Kalau diketahui sistem pertidaksamaannya. Nah, gimana cara gambarnya? Maka yang pertama langkahnya itu cari titik potong masing-masing garis. Jadi dibikin persamaan garis semua ya. Ini jadi persamaan garisnya itu 5X ditambah 7Y sama dengan 35. Yang ini jadi 3X min 2Y sama dengan min 6. Yang ini berarti ada 2 nih pecahnya. Bisa X sama dengan 0, terus X sama dengan 4. Dan yang ini Y-nya sama dengan 0. Atau kalau yang ini sama ini, kalau X sama dengan 0, itu dia itu namanya sumbu. X sama dengan sumbu Y. Sumbu Y. Sedangkan kalau Y sama dengan 0, berarti dia sumbu X. Tuh. Nah, tinggal kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y pada garis tersebut. Selain yang X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0 ya. Kita cari masing-masing. Nah, untuk yang 5X tambah 7Y sama dengan 35 dulu. Biasanya pakai tabel kan. Kalau X-nya 0, dimasukin ke sini. 0 tambah 7Y sama dengan 35. Maka Y-nya dapat 5. Sedangkan kalau yang Y-nya 0, dimasukin ke sini. 5X tambah 0 sama dengan 35. Maka dapat X-nya 7. Maka titik potongnya itu 0,5 dan 7,0. Yang kedua, sama 3X min 2Y sama dengan min 6. Kalau dimasukin X-nya 0, maka dapat 0 min 2Y sama dengan min 6. Berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Kan min 2 kali 3 kan min 6. Sedangkan kalau Y-nya yang 0, berarti kan 3X sama dengan min 6. Maka 3 kali min 2 sama dengan min 6. Maka X-nya min 2. Maka titiknya 0,3 dan min 2,0. Nah, terus yang X sama dengan 4 gimana nih, Mas? X sama dengan 4, itu berarti kamu tarik aja garis vertikal saat X-nya 4. Yang ini itu tarik garis vertikal. Garis vertikal saat X sama dengan 4. Bukan saat sih, di titik X sama dengan 4. Di X sama dengan 4. Kamu tarik garis nanti. Kemudian kamu tinggal plotkan ke gambarnya aja biasa. Tuh. Nah, yang 0,5 kan di sini nih, 0,5 ya kan? Yang 7,0 kan di sini. Nah, terus habis itu nih 0,3 di sini. Terus min 2,0 di sini. Tarik garis red. Terus yang tadi yang X sama dengan 4 ya. Nah, kan 4 kamu tarik vertikal nih. Mau ke atas sama ke bawah ya sama. Kalau dari di bawah ya sampai bawah. Kenapa cuma sampai sini kan ada ini. Dia dibatasi sumbu Y ini kan. Sama sumbu X-nya ini. Itu kan lebih dari 0 juga dia pasti kuadran 1. Nah, ini kuadran 1 nih. Ciri-cirinya tuh ini. X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu pasti kuadran 1. Tuh. Sampai sini dulu sebelum menentukan daerahnya, bisa dipahamin gambarnya. Paham? Faiz? Jati? Luki? Paham, Kak. Hiro? Ya, Kak. Oke. Kak, bisa diulang sebentar, Kak? Yang bagian mana? Dari yang itu cari tipot SPX dan SBY. Cari tipot ini ya. Cari tipot sumber dan sumbernya garis-garis tersebut. Tadi kan ini dibikin persamaan semua ya. Yang persamaan kamu jadiin persamaan semua. Maka kan yang paling atas kan 5X tambah 7Y sama dengan 35. Nah, kita bikin tabel X, Y nih.
Nah, kita ganti kan titik potong sumbu itu kan pasti salah satunya 0 kan. Berarti kan kalau X-nya 0, dimasukin sini 0, 0 ditambah 7Y sama dengan 35. Berarti kan 7Y sama dengan 35 tuh. Maka Y-nya berapa? Berarti kan 7 kali 5 dong. Maka Y-nya 5. Maka dapat titik potong sumbu Y-nya 0,5. Titik potong sumbu X berarti X-nya yang 0. Y-nya yang 0. Nah, ini kamu ganti 0 nih, maka tinggal 5X ditambah 5X tambah 0 sama dengan 35. Atau 7Y kamu hilangin aja, 5X sama dengan 35. Nah, maka X-nya dapatlah 7. Maka titik potong sumbu X-nya 7,0. Yang persamaan kedua juga sama. Saat X-nya 0, berarti kan min 2Y sama dengan min 6. Berarti Y-nya 3. Dapat 0,3. Terus kalau Y-nya 0, berarti 3X sama dengan min 6. Berarti dapat X-nya min 2. Gitu. Nah, itu min 2,0. Sedangkan kalau yang X sama dengan 4 ini, itu berarti tarik garis vertikal aja. Di X sama dengan 4. Tarik garis vertikal. Kalau yang tadi kan 0,5 nih, 0,5. 7,0 di sini, kamu tarik garis. Terus yang ini 0,3 di sini. Min 2,0 di sini, kamu tarik garis. X sama dengan 0, itu dia sumbu Y. Nah, kalau yang Y sama dengan 0, berarti dia sumbu X. Maka batasnya pasti di kuadran 1. Karena X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, maka dia pasti di kuadran 1. Dah? Jelas? Atau ada yang masih bingung lagi? Jelas, Kak. Oke. Nah, kalau di antara 4, apa? Mau nanya kayak yang tadi. Yang mana? Kalau di antara 0 sama 4, berarti grafiknya nggak sampai ke bawah gitu. Ini kan X-nya kan di antara 0 sampai 4 nih. Ini kan dipecah jadi gini. X sama dengan 0, ya sumbu Y. X sama dengan 4, berarti X kurang dari 4 kan X-nya sama dengan 4. Nah, ini kan di sini kan X-nya lebih dari 0 kan? Ya. X lebih dari 0, berarti dia pasti di atas sumbu X. Y lebih dari 0, dia pasti di kanan sumbu Y. Makanya Mas sebutin tadi di kuadran 1. Kalau X lebih dari 0, digabung Y lebih dari 0. Itu pasti kuadran 1 gitu loh, Ki. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Jelas ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, silakan di screenshot dulu. Sebelum nentuin daerahnya. Ini kan baru gambarnya kan? Udah screenshotnya? Halo? Screenshotnya udah belum? Sudah, Kak. Next ya. Sudah, Kak. Nah, ini dari gambar tadi kita tekan daerah himpunan penyelesaiannya. Aturannya gimana? Ini ada aturannya nih. Kamu lihat koefisien salah satu variabel, koefisien salah satu variabel aja. Di sini Mas biar nggak bingung, diajarin yang X aja nih. Koefisien X-nya kan A ya. Nah, pakai acuannya koefisien X. Ingat. Itu berarti kalau A-nya positif, koefisien X-nya positif, terus apa namanya, tanda pertidaksamaan itu lebih dari, maka daerahnya itu di kanannya garis. Sedangkan kalau yang kurang dari, maka di kirinya garis ini ya, atau garis ini atau garis ini. Itu kalau koefisien A-nya itu positif. Kalau negatif maka kebalikannya. Kalau koefisien A-nya itu negatif, yang di kiri, kalau lebih dari itu di kiri garis, kalau kurang dari jadi di kanan garis. Tuh. Tapi kalau apa namanya, biar lebih mudah, nggak usah pakai koefisien X ya, tapi gini aja caranya. Ini Mas ganti aja. Lihat koefisien yang positif.
lihat koefisien variabel yang positif. Yang positif. Biar lebih gampang. Nah, misalkan koefisien X yang positif nih. Koefisien X-nya positif, maka kita pakai aturan yang ini. Yang ini aja ya, kita pakai aturan yang ini. Nah, sekarang kalau koefisien Y-nya yang positif atau B-nya yang positif. Nah, maka nih Mas ganti aja ya. Kalau koefisien B-nya yang positif. Biar gampang. Nah, acuannya pokoknya ambil yang positif aja. Sekarang koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya yang positif. Jadi B-nya positif ya. Kalau lebih dari, maka tetap di kanannya nih. Bukan kanan sih, atas garis. Kalau kurang dari, maka dia di bawah garis. Nah, tuh. Jadi ambil aja yang positif biar lebih gampang. Kalau Y kan pasti atas bawah. Kalau X pasti kan kanan kiri kan. Tinggal menyesuaikan perbedaannya aja. Tuh. Sekarang kita ke soalnya lagi. Nah, 5X tambah 7Y. Ini kan dua-duanya positif nih. Kita ambil yang X aja ya. Nanti kan 5 itu kan bilangan positif ya. Sedangkan di pertidasan soalnya tadi kurang dari. Kalau kurang dari maka daerahnya di kirinya garis. Maka garis ini daerahnya itu di kirinya sana. Tuh. Karena 5-nya positif nih. Tandanya kurang dari, maka dia di kiri garis. Kirinya garis ya. Garisnya ini kan di kirinya sana. Ke sana. Walaupun kelihatannya ke bawah ya. Tapi kan sama aja nih. Kalau misalkan dilihatnya yang Y-nya ya. Koefisien Y-nya kan positif juga nih. Dia kurang dari, maka dia pasti ke bawah kan. Sama. Aturannya sama aja. Terus yang kedua, yang persamaan yang ini. Ini tadi kan 3X min 2Y lebih dari sama dengan min 6 ya. Nah, ambil yang positif. Yang positif cuma X-nya doang nih. Yang Y negatif kan. Maka kita lihat yang positifnya aja. Yang X-nya 3. 3 positif ya. Dia lebih dari berarti dia di kanannya garisnya ini, maka di kanannya itu sana. Tuh. Dari dua persamaan ini udah bisa dipahamin belum? Atau perlu diulang lagi? Atau aturannya ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Hiro, Ruki, Jati, atau Paham, Kak. Faiz? Paham ya? Yang lainnya gimana? Paham, Kak. Kayak itu bisa pakai uji kan ya? Pakai uji juga boleh. Pakai uji misalkan titik. Yang berarti kan titik apa namanya? Yang di bebas titiknya sih. Misalkan 1,1 di mana? Di sini kan. Masukin 1,1, ternyata kurang dari 35 benar ya. Maka daerah sini itu benar nih kurang dari daerahnya. Sedangkan ini masukin 1,1. Di sini ternyata benar. Itu juga boleh. Boleh juga gitu. Nah, untuk yang ini kan diantaranya ya berarti antara 0 sampai 4. Itu aja. Lebih dari 0 kurang dari 4 kan. Atau tadi kan sumbu Y kan lebih dari X tuh pasti kuadran 1 kan sama lebih dari Y juga kan. Y lebih dari 0 kan kuadran 1. Gitu. Maka daerah penyelesaiannya yang itu. Bisa dipahamin?